dijadikan sebagai halaqah Ramadan yang kedua untuk bulan suci Ramadan ini, untuk kita mengisi kegiatan-kegiatan di tengah situasi pandemi Corona. Alhamdulillah telah bergabung di grup ini atau bersama kami Ustadz Haji Islamul Haq. Beliau adalah dosen STAI Parepare. IAIN Parepare. IAIN Parepare ya. Dalam hal ini mengampu jurusan hukum pidana. Beliau juga adalah alumni Al-Azhar yang S1 S2-nya di Kairo. Insya Allah pada kesempatan ini para pemirsa kita akan mendengarkan di halaqah Ramadan episode kedua ini penjelasan beliau tentang amaliyah apa saja yang bisa kita lakukan di tengah situasi COVID-19 ini. Kita akan berikan durasi waktu dan setelah itu akan ada sesi tanya jawab, di mana tanya jawab ini kita berikan kepada peserta semua bisa dengan mengetik atau langsung voice call, karena kita juga live di YouTube. Sekarang Asia Iman punya media center di mana akan diperuntukkan untuk media dakwah, pendidikan dan juga silaturahmi jemaah dengan ustadz pembimbing yang ada di Asia Iman Wisata. Maka dalam satu bulan ini yang dihadirkan adalah pembimbing Asia Iman yang akan memberikan tausiah atau halaqah. Ya, dibilang halaqah karena metodenya akan beda-beda. Ada yang beda buku, ada yang cerita tentang ini, ada yang tausiah Ramadan. Untuk kali ini kami persilahkan Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Islamul Haq untuk mengambil alih acara. Al-an falyatafaddal mashkura. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa atba'ihi wa ala kulli man ihtada bihadjihi wastanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Direktur Asia Iman beserta para staf tim Asia Iman Media Center, para pembimbing, para mitra, dan para jamaah yang sempat ikut dalam halaqah pada hari ini. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di hari kedua bulan suci Ramadan. Ini kita patut bersyukur karena kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur sehingga kita bisa sampai di hari kedua bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratu ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir." Antara satu salat 5 waktu ke 5 waktu berikutnya, antara Jumat ke Jumat berikutnya, antara Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah ampunan di antara keduanya selama kita menjauhi yang namanya dosa-dosa besar. Jadi misalnya kita keluar dari Ramadan tahun lalu, kemudian kita melakukan dosa kecil, kemudian masuk Ramadan tahun ini dengan niat yang baik, ingin melakukan amalan-amalan yang baik, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu, kita perlu bersyukur, kita perlu berbahagia dengan sampainya kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Karena tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang bertekad untuk sampai kepada bulan suci Ramadan tahun ini. Akan tetapi mereka sudah berpulang mendahului kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan tentang kebiasaan orang-orang saleh dengan bulan suci Ramadan. Dalam kitabnya beliau mengatakan, kanu yad'una Allah sittata asyhur ayyuballighahum Ramadan wa yad'unahu sittata asyhur ayataqabbala minhu. Orang-orang saleh mereka berdoa 6 bulan sebelum masuknya bulan suci Ramadan, semoga mereka bisa sampai di bulan suci Ramadan. Dan 6 bulan setelah keluarnya dari bulan suci Ramadan, mereka berdoa semoga amalan-amalan yang mereka lakukan di bulan suci Ramadan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya sebagai seorang muslim yang baik,
kita mengikuti kebiasaan orang-orang saleh, karena dikatakan wa tashabbahu illam takunu mithlahum innat tashabbuh bil kiram falahun. Maka serupailah orang-orang saleh walaupun kita tidak bisa sama sekali sama dengan mereka. Karena kenapa? Karena menyerupai orang-orang saleh, menyerupai orang-orang mulia adalah sebuah keberuntungan. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan, kita patut berbahagia dengan sampainya kita di bulan suci Ramadan tahun ini. Syekh Abdullah bin Baz, salah seorang ulama terkemuka di Saudi, beliau mantan rektor Universitas Islam Madinah, beliau pernah mengatakan seperti ini, la a'lamu syai'an mu'inan li istiqbali Ramadan siwa ayyastaqbalal muslim bil farhi wal iktibat wa syukrillah. Saya tidak mengetahui ada satu hal yang bisa menolong seorang muslim dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan selain mereka menyambut atau memasuki bulan suci Ramadan dengan bergembira, berbahagia, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjadi wujud kebahagiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita memaksimalkan bulan Ramadan tahun ini. Kita memaksimalkan dengan amalan-amalan yang baik, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini, karena Ramadan itu cuma 30 hari. Tidak pernah ada Ramadan 31 hari, 32 hari, yang ada kurang dari 30 hari, yaitu 29 hari. Oleh karena itu kita maksimalkan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan tahun ini. Ramadan tahun ini harus menjadi bulan suci Ramadan yang lebih baik. Ramadan tahun ini harus menjadi Ramadan yang lebih berkah buat kita. Hati-hati, jangan sampai kita termasuk di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi raghima anfur rajulin dakhala alaihi Ramadan fansalaha qabla ayyukfar. Maka sungguh merugilah seseorang yang masuk bulan suci Ramadan sampai keluarnya bulan suci Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai kita juga termasuk dalam golongan ini. Kam min shaimin laisa lahu illal ju' wal atas. Seberapa banyak orang yang berpuasa tidak ada yang mereka dapatkan kecuali haus dan lapar. Oleh karena itu ada beberapa amaliyah yang mungkin bisa kita lakukan terutama di masa pandemi COVID-19 ini, COVID-19 ini, penyakit corona ini. Di antaranya yang pertama, momentum Ramadan tahun ini kita jadikan momentum untuk membersihkan hati, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Bakarlah dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan tahun ini sebelum dosa-dosa kita membakar kita. Dan seperti itulah sebenarnya akhlak seorang muslim, selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan dalam salah satu kitabnya, anna kullama ya'ti minka yujibu uzran. Apapun yang kalian lakukan itu perlu permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan, baik itu ibadah, terlebih itu yang kita lakukan adalah dosa, semuanya butuh permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh yang paling sering kita kerjakan mungkin salat kita. Setelah salat kita dianjurkan untuk memohon ampun, untuk mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Dan itu sesuai dengan hadis yang disebutkan dan diriwayatkan Imam Muslim, disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sharafa an salatihi istaghfara thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap selesai melaksanakan salat, beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Bahkan ibadah haji yang kita laksanakan itu di akhir-akhirnya kita dianjurkan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini ibadah. Dikatakan dalam surah Al-Baqarah, fa idza afattum min arafatin fadhkurullah indal masy'aril haram, dan seterusnya. Kemudian kelanjutannya ayat, tsumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah. Kemudian bertolaklah di mana orang-orang bertolak dan memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir ibadah haji kita dianjurkan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seperti itulah akhlak seorang muslim. Apalagi ini di bulan suci Ramadan. Seharusnya kita lebih banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Huzaimah, di situ dikatakan ada 4 amalan yang mendapatkan perhatian di bulan suci Ramadan ini,
Disebutkan dalam hadis, wa aktsiru fihi min arba'i khisal. Perbanyaklah 4 hal di bulan suci Ramadan. Khaslataini tardawna biha rabbakum. 2 yang pertama akan mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, dan 2 yang terakhir, khaslataini, yang terakhir itu sangat-sangat kita butuhkan nantinya. Jadi 2 yang pertama itu yaitu syahadat dengan istighfar, itu akan mendatangkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, dan 2 yang terakhir yaitu memohon untuk dimasukkan surga dan dijauhkan dari api neraka, itu sangat-sangat kita perlukan. Itulah sebabnya ulama kita menganjurkan bacaan-bacaan itu setiap sebelum kita berbuka itu ada bacaan yang selalu mungkin kita dengarkan tapi kita tidak tahu asalnya dari hadis itu, yaitu nasyhadu alla ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Itu dari hadis diambil. Yang pertama itu nasyhadu Allah, kita bersyahadat, kemudian wa nastaghfirullah, kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 2 yang terakhir, memohon supaya dimasukkan di surga dan dijauhkan dari api neraka. Itu yang pertama mungkin yang bisa kita lakukan, membersihkan hati, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya tentang bagaimana sebenarnya tanda seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjawab, ketika seseorang berbuat dosa, Allah berikan baginya semangat untuk memohon ampun kepadanya, maka itu salah satu tanda bahwa orang tersebut cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan dosa, kemudian kita terdorong untuk meminta maaf, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu tanda bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang mungkin perlu kita lakukan, amalia-amalia yang perlu kita lakukan di masa COVID-19 ini, yaitu membantu sesama bagi yang membutuhkan untuk saat ini. Terkhusus untuk tetangga-tetangga kita mungkin, karena kalau kita melihat di berita, karena COVID-19 ini sudah kurang lebih 2 juta orang yang di PHK. Mungkin ada yang dulunya bisa berpenghasilan, sekarang sudah tidak bisa lagi berpenghasilan. Terutama tetangga kita. Kita perhatikan. Kenapa? Karena tetangga itu dalam Islam dijadikan indikator keimanan kita. Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, maka sebaiknya dia memperhatikan, memuliakan tetangganya. Untuk saat ini saya katakan, membantu tetangga jauh lebih besar pahalanya dibanding pahala umrah. Bahkan Majelis Ulama Indonesia melalui sekjennya sudah mengatakan bahwa tetangga harus jadi bagian penting dalam penanganan COVID-19. Seseorang belum dikatakan beriman dengan baik bila masih melihat tetangganya yang kelaparan, kemudian dia tidak tertarik untuk membantu tetangganya. Oleh karena itu, bulan Ramadan tahun ini kita jadikan sebagai bulan yang penuh dengan kepedulian sosial. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah mengatakan, "Ja'a syahrul Ramadan, syahrul tilawatul Qur'an wa it'amut ta'am." Telah datang bulan Ramadan, bulan di mana kita membaca Al-Qur'an di dalamnya, dan bulan kita memberikan makanan atau keperluan-keperluan bagi orang yang membutuhkan. Insya Allah, amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini, insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dr. Ahmad Isa pernah mengatakan, "Laisa bi istita'atika an ta'khudha ma laka ma'ak, lakin bi istita'atika an taj'alahu yusbikuk." Jadi bukan Anda katanya tidak mampu membawa hartamu ketika meninggal, tidak mampu membawa hartamu bersama, tapi Anda mampu membawa hartamu atau membuat hartamu mendahuluimu, menunggumu nanti di hari kemudian. Yaitu dengan cara apa? Dengan banyak bersedekah, berimpak kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian selanjutnya, amalia mungkin yang bisa kita lakukan di masa COVID-19 ini, kita perlu memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Kita atur waktu kita sebaik mungkin. Kita atur berapa menit kita membuka Facebook, medsos, Instagram, dan seterusnya, dan berapa jam kita membaca Al-Quran. Karena di bulan Ramadan, waktu itu sangat mahal, per detiknya
sangat berbeda pahalanya dibanding di luar bulan suci Ramadan. Imam Syafi'i, beliau menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan sebanyak 60 kali. Sufyan As-Tsauri, tadi saya mengatakan bahwa beliau mengatakan syahrul tilawatul Quran, bulan di mana di dalamnya kita membaca Al-Quran. Kemudian Imam Al-Bukhari diriwayatkan bahwa beliau setiap menjelang buka, beliau menamatkan Al-Quran. Bahkan seorang panglima perang sekelas Khalid bin Walid, beliau sangat-sangat menyesal karena sering terhalang untuk membaca Al-Quran gara-gara berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, laqad mana'ani katsiran minal qira'ah al-jihadu fi sabilillah. Saya telah banyak terhalang untuk banyak membaca Al-Quran gara-gara berperang atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita? Kita ini kadang biasa bukan jihad yang menghalangi kita. Yang menghalangi kita hanya medsos, hanya banyak membuka WhatsApp dan seterusnya. Di bulan suci Ramadan kita kurangi dulu yang seperti ini. Apalagi sekarang kita stay at home, kita di rumah saja, tidak ada lagi yang ke mall. Sebaiknya kita memperbanyak membaca Al-Quran. Ibrahim Al-Maqdisi pernah menasihati salah seorang muridnya. Beliau mengatakan, akthir minal qiraatil Quran wala tatruk. Perbanyaklah membaca Al-Quran dan jangan meninggalkan. Karena sesungguhnya dipermudahkannya apa yang engkau minta mengikuti kadar bacaan. Semakin banyak kamu membaca Al-Quran, semakin dipermudah apa yang akan kita minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga memang dikatakan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdal ibadati ummati tilawatul Quran. Sebaik-baik ibadahnya umatku adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, amalia yang mungkin bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, di masa COVID-19 ini, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa di bulan suci Ramadan sangat-sangat mustajab. Makanya tidak heran di dalam Al-Quran itu ayat tentang doa berada di antara ayat yang berbicara tentang bulan suci Ramadan. Kita lihat kalau kita melihat di surah Al-Baqarah di ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kemudian di bawahnya itu ayat tentang berdoa itu yang paling di bawah itu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani dan seterusnya. Di sebelahnya lagi berbicara lagi tentang ayat tentang Ramadan, ahilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum dan seterusnya. Ini menunjukkan ini tanda bahwa di suci Ramadan doa kita akan sangat mustajab. Bahkan jelas-jelas dikatakan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah. Di bulan suci Ramadan, doa orang muslim itu setiap harinya dan setiap malamnya ada doa-doa yang diterima. Oleh karena itu, kita banyak berdoa bulan suci Ramadan ini, khususnya supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Kalau perlu, kita sudah nanti sama-sama berjamaah salat Id, insya Allah mudah-mudahan. Kemudian selanjutnya yang bisa kita lakukan amalia bulan suci Ramadan dalam COVID-19 ini, yaitu banyak berzikir. Kita banyak berzikir, menjauhi hal-hal yang diharamkan. Tajannub al-ghibah wan namimah wa asbabul haram. Menjauhi ghibah, namimah dan hal-hal yang diharamkan. Karena zikir ini sangat besar pahalanya. Mungkin kita tidak sadari. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan inkasyafal ghata ketika akan dibuka semua nanti amalan-amalannya seseorang, akan ada banyak orang yang kaget. Ternyata banyak pahalanya. Hal itu didapatkan dari pahala zikir. Kemudian ulama mengatakan tafaqqadul halawata fi thalathati asya. Carilah kenikmatan dalam 3 hal. Yang pertama fi shalah, dalam salat kita bisa mendapatkan kenikmatan ketika kita khusyuk dalam salat kita. Yang kedua fi zikri. Dalam zikir kita juga bisa mendapatkan kenikmatan. Dan yang ketiga adalah fi qiraatil Quran. Dalam membaca Al-Quran kita juga bisa mendapatkan kenikmatan ketika kita paham dengan makna-makna yang kita baca. Kemudian selanjutnya yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini
di masa COVID-19 ini adalah amalia memperbanyak ikut di majelis-majelis atau halaqah-halaqah yang seperti ini. Walaupun mungkin kesannya halaqah seperti ini menghabiskan kota kita ya, habis kota. Tapi itu tidak ada nilainya dibanding pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agama itu sangat penting. Makanya seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin pernah mengatakan, "Inna hadzal ilmu dinun, fanzuru amma ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu itu disitulah letaknya agamamu. Ilmu agama itu disitulah letaknya agama. Maka perbaiki caramu mencari ilmu agama. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu man bighairi ilmin ya'mal a'maluhu marduda la tuqbal." Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalan-amalannya itu tidak diterima. Kita biasa mungkin mendengarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna rajula la yusalli salatan sittina sana walam tuqbal lahu salah yatimmu ruku'ahu walam yatimmu sujudahu. Ada seorang laki-laki yang salat selama 60 tahun dia sholat tidak diterima biar satu salatnya. Kenapa? Kadang katanya sempurna sujudnya, tidak sempurna lagi rukunya. Kadang sempurna rukunya, tidak sempurna lagi sujudnya. Itu karena kurangnya ilmu. Jangan sampai karena kita terlalu semangat dalam berpuasa, kita berpuasa sampai 50 hari. Jangan sampai karena saking semangatnya kita salat subuh sampai 3 rakaat. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kita memperbanyak menghadiri majelis-majelis. Insya Allah pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya amalia tentunya di bulan suci Ramadan ini, khususnya di masa COVID-19 ini, tentunya karena ini bulan puasa, kita senantiasa menjaga puasa kita, menjaga salat-salat sunnah kita, salat tarawih dan seterusnya. Karena saya yakin dan percaya bahwa puasa dapat memperkuat imun dan dapat menyehatkan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu tasihhu," berpuasalah supaya kalian sehat. Bahkan di hadis yang lain disebutkan, "Likulli syai'in zakatun wa zakatul jasad syam." Segala sesuatu punya zakat. Segala sesuatu itu punya pembersih, dan yang bisa membersihkan jasad kita, tubuh kita adalah puasa. Saya kira ini beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini, amalia-amalia mungkin yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Saya untuk sementara menyerahkan kepada Bapak Direktur atau Bapak Moderator yang ada pada kita pada hari ini. Masya Allah, barakallah fiik ya Ustadz. Islam tadi telah menjelaskan perihal amalia-amalia dan tentunya sangat bisa kita lakukan di dalam situasi yang seperti sekarang ini. Ada beberapa catatan bahwa ini adalah sebuah momentum untuk sebagai bulan magfirah kepada Allah, kan juga tempat di mana kita bisa membantu sesama, ya, karena puasa Ramadan mengajarkan kita sosial lebih tinggi dengan COVID juga. Kemudian memperbanyak baca Al-Quran, berzikir, ya. Bahkan tadi dijelaskan juga bahwa salah satu juga adalah mengikuti halaqah atau amalia untuk belajar di media-media online ini. Ternyata juga merupakan salah satu amalan yang bisa insya Allah menjadi penambah atau memaksimalkan ibadah Ramadan kita. Ustadz, di sini sekedar informasi bahwa kita juga live di YouTube untuk lebih memaksimalkan dakwah ini. Sekarang di YouTube dari tim dikatakan ada yang bertanya, Ustadz. Ada bertanya via YouTube. Pertanyaannya saya bacakan dulu. Ustadz, adakah doa-doa khusus untuk supaya anak-anak cerdas dan jadi anak-anak soleh, Ustadz? Mungkin anaknya mau jadi Ustadz, jadi anak soleh dengan Ustadz. Ini satu pertanyaan dulu, karena kita tunggu penanya yang lain. Silahkan dijawab saja dulu. Adakah doa-doa khusus yang bisa diamalkan oleh? Saya berbicara dulu tentang anak yang saleh, ya. Jadi anak yang saleh itu berbeda dengan anak yang alim, berbeda dengan anak yang abid.
Anak yang alim itu orang yang punya pengetahuan, yang abid itu yang rajin beribadah. Tapi yang saleh itu anak yang bermanfaat baik bagi agamanya, keluarganya dan negaranya. Bahasanya saja saleh, ya. Kalau dalam bahasa Arab kita biasa melihat makanan itu ada namanya muddah salahiyah. Nah, masih soleh itu, masih bermanfaat. Tapi kalau sudah tidak bermanfaat, misalnya ini, mic saya sudah tidak bermanfaat, berarti intaha salahiyah. Sudah tidak saleh ini mic saya. Nah, kalau doanya, banyak doa-doa dari Nabi mungkin, Rabbi habli minas salihin, doanya Nabi Ibrahim. Ada sebuah tips ya, yang bisa dilakukan, yaitu ketika anak kita mau tidur, pokoknya ada itu masa di antara anak itu sudah hampir sekali tidur, ada ulama yang menganjurkan untuk membacakan salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu diulang-ulangi. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu diulang-ulangi terus. Dan ada beberapa yang sudah mempraktekkan dan ternyata anaknya dulu yang nakal bisa kembali menjadi anak yang baik-baik, anak yang bermanfaat. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian ada lagi ketika kita tahajud itu kita bacakan di kepalanya anak kita, yaitu surah Al-Fatihah sebanyak 40 kali. Dan ini ada juga yang sudah mempraktekkan dan sudah terbukti bisa membuat anak kita saleh. Tergantung keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja yang mungkin untuk mendapatkan atau terutama mungkin selanjutnya. Baik, Masya Allah. Jadi ini saya lihat viewers kita untuk saat ini lagi ada yang dari Kairo, ya, ada yang live dari Mesir, Ustaz. Ada juga yang dari mana ini? Katanya titip salam untuk Ustaz ya, Ustaz Islam. Silahkan pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk, Ustaz. Saya ambil ya, yang dari Zoom. Assalamualaikum Ustaz. Saat ini banyak ibadah yang tidak bisa dilakukan berjamaah, katanya, sehingga mengurangi pahala ibadah. Bagaimana cara mengganti pahala tersebut di rumah? Terima kasih. Katanya karena gara-gara mungkin tidak dilakukan secara berjamaah, pahala tersebut corona ya. Ya, di mana itu Ustaz ininya? Bagaimana kira-kira pahalanya ini? Ketika kita pada bulan suci Ramadan ini tidak bisa melakukan salat jamaah, akan berkurang pahala kita. Kita bisa mengganti dengan beberapa amalan-amalan yang lain, termasuk amalan-amalan yang tadi sudah saya sebutkan tadi, ada membaca Al-Quran, banyak menghadiri halaqah-halaqah dan seterusnya. Tapi yang sebenarnya yang ingin saya sampaikan, selama kita sebelum tahun sebelumnya kita terbiasa untuk datang salat jamaah dan selalu melaksanakan salat jamaah di bulan suci Ramadan, dan kita selalu berniat untuk salat berjamaah, itu kita sebenarnya sudah mendapatkan pahala berjamaah. Lagi saya tambahkan bahwa bukan cuma berjamaahnya kita di sini akan mendapatkan pahala yang banyak. Kita mengikuti himbauan pemerintah, itu berarti kita juga mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita diam di rumah, tidak pergi salat berjamaah dengan tujuan bahwa supaya kita tidak terjerumus atau tertular dengan COVID-19 ini, dan tujuan tidak menularkan kepada orang lain, itu juga sebenarnya pahalanya sangat besar. Jadi bukan cuma berjamaah yang mendapatkan pahala besar, kita diam di rumah dengan niatnya supaya tidak atau supaya mengikuti anjuran pemerintah, itu juga kita bisa mendapatkan pahala. Selain juga hal-hal yang bisa kita lakukan tadi yang saya sebutkan, bahwa sekarang kita misalnya kita sudah tidak bisa lagi bertawaf di tidak bisa melakukan ibadah umrah, ibadah haji, tawaf kita ganti. Tawaf kita bukan tawaf di mengelilingi Ka'bah, tapi kita tawaf mengelilingi tetangga-tetangga kita yang membutuhkan makanan karena mungkin mereka sudah tidak lagi bekerja. Itu pahalanya saya kira jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu saya sampaikan bahwa di bulan suci Ramadan ini kita
sebaiknya banyak berkonsentrasi dengan ibadah-ibadah sosial itu, ya, ibadah-ibadah sosial, karena disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, itu semua ibadah. Ya. Bahkan tidur itu bisa bernilai ibadah. Jadi kita tidur itu bisa bernilai ibadah. Kita tidur cepat dengan niat ingin bangun salat tahajud lagi, itu bisa bernilai ibadah. Tapi kalau kita tidur cepat dengan niat ingin menonton bola, itu bukan, tidak bernilai suatu ibadah. Tergantung niatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang saya sampaikan. Dulu ya, yang lain jangan dulu di ini, selain pemateri kita unmute yang lain selain pemateri ya. Bahwa kita akan lanjutkan ini, seru ini tentang pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Saya kira responnya sangat banyak di YouTube ini. Ada satu pertanyaan yang mau saya sampaikan ini, saya urutkan saja ya. Terkait dari Nur Wahyuni Samsir, Ustadz, bagaimana hukumnya apabila kita terlambat bangun dan saat sahur azan subuh berkumandang? Apakah puasanya dilanjutkan atau tidak perlu, Ustaz? Ini, Ustaz. Oke. Saya langsung jawab ya. Saya ulangi ya. Bagaimana hukumnya apabila kita terlambat bangun dan saat sahur azan subuh berkumandang? Apakah puasanya dilanjutkan atau tidak? Silahkan. Oke. Saya langsung jawab. Ketika kita makan sahur, kemudian azan berkumandang, seketika juga itu berhenti makan. Ya, berhenti makan. Kemudian lanjutkan puasanya. Memang ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa ketika Anda lagi makan sahur, kemudian masih ada piring Anda di tangan Anda, kemudian azan, itu lanjutkan saja makannya. Itu terkait dengan azannya Bilal. Azan pertama. Kalau kita di sini mungkin jarang mendengarkan azan pertama. Kalau di Saudi, itu ada azan pertama yang berfungsi untuk membangunkan orang untuk salat malam, yaitu azan karena masuknya fajar kadhib. Bisa dilanjutkan makan. Tapi kalau masuk azan kedua, seketika itu juga kita berhenti makan, kemudian kita melanjutkan puasanya, itu hukumnya boleh untuk melanjutkan puasa. Tapi kalau melanjutkan makannya pada saat azan, itu itu bisa membatalkan puasa kita ya. Itu. Baik, Ustaz. Saya kira sangat jelas jawabannya ya, Ibu Nur Wahyuni Samsir. Kemudian ini ada beberapa lagi, Ustaz, tapi mungkin kita batasi sisa 2 pertanyaan saja, Ustaz, karena batasan waktu juga untuk lebih efisiensi karena efisiensi kuota dan juga waktu untuk berbuka puasa. Mungkin ada yang mempersiapkan buka puasanya. Kita menerima 2 pertanyaan lagi. Saya mau bacakan dari ini pemirsa yang mau bertanya, Ustaz, amalia Ramadan untuk ibu hamil dan menyusui yang terpaksa tidak puasa, bagaimana? Oke. Untuk ibu hamil yang menyusui ya terpaksa tidak puasa, saya sudah sampaikan tadi, banyak amalia selain puasa yang bisa kita lakukan. Bisa mengaji, bisa termasuk mendengarkan majelis-majelis ilmu, datang ke majelis-majelis ilmu yang seperti ini, atau mengikuti majelis ilmu seperti ini, sangat-sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu saya sampaikan bahwa untuk ibu hamil dan menyusui, kalau dia iftar atau berbuka gara-gara dia menakutkan dirinya, berarti dia hanya mengqadha puasanya. Kalau dia menakutkan dirinya, dia berbuka menakutkan dirinya dan bayinya, berarti dia juga beberapa ulama mengatakan hanya mengqadha puasanya. Tapi kalau dia menakutkan bayinya, dia harus membayar fidyah. Menurut fikih Imam Malik, dia harus membayar fidyah sekaligus mengqadha puasanya. Tapi mengenai amalia-amalia sudah saya sampaikan, mungkin bisa ditelusuri di YouTube-nya. Ada banyak amalia orang hamil yang bisa dilakukan, banyak berdoa supaya diberikan kelancaran nanti pada saat melahirkan dan seterusnya. Insya Allah
doa di bulan ini akan mustajab. Karena Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan wa inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailah da'watun mustajabah. Saya kira ini saja yang bisa saya berikan jawaban. Masya Allah Ustaz. Terus ini apa namanya? Saya kira ibu hamil menyusui Halo? juga. Ya, halo. Halo? Oke, halo. Mana? Dengar Ji. Bagus suaranya Ustaz, bagus. Lancar Ji suara tak di sini. Saya kira juga ibu hamil dan menyusui itu akan berlipat ganda pahalanya Ustaz, karena dia akan bagaimana ya? Saya kira pahala juga menyusui anak, menjaga anak itu adalah sebuah ladang pahala ya Ustaz ya. Itu yang saya katakan tadi, yang namanya ibadah itu bukan cuma salat sebenarnya. Ismun likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Ketika Allah cinta dengan amalan tersebut, berarti itu sudah bernilai ibadah. Anda menyusui anak Anda hamil dengan sangat berat, itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa bernilai ibadah. Baik Ustaz. Dan terakhir ini ada pertanyaan yang paling terakhir Ustaz kita terima sebelum kita tutup ini pertemuan ini, mau bertanya Ustaz. Ini mungkin agak di luar dari tema ini, tapi tidak apa-apa, kita tampung saja karena pertanyaan dari Muhammad Nur As'ad. Ustadz, banyak yang mengatakan bahwa virus corona ini adalah azab. Bagaimana pandangan tak Ustadz? Banyak yang mengatakan bahwa virus corona ini adalah azab. Bagaimana pandangannya? Baik, bagi orang yang beriman, virus corona itu bukan azab. Itu adalah cobaan. Sebenarnya sebagai seorang muslim, di awal-awal corona ini saya agak geli, ada beberapa ustadz yang mengatakan bahwa corona itu merupakan tentara, corona itu berasal dari babi dan seterusnya. Itu kan di Jawa Timur gak sempat gempar, corona itu berasal dari babi. Itu kan sudah memfitnah babi. Sebagai seorang muslim menanggapi corona ini, tentu kita sebaiknya berpegang kepada yang namanya ilmu pengetahuan, sains. Itu yang lebih saya percaya. Saya tidak terlalu percaya dengan yang lain-lainnya. Nah, kaitannya tentang apakah itu corona itu adalah azab, tergantung kepada siapa orangnya. Kalau kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, itu corona ini adalah sebagai cobaan. Tadi ada saya katakan bahwa salah satu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, anna kullama ya'ti minka yuzibu udran, segala sesuatu yang datangnya dari kita itu perlu permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lanjutannya itu wa anna kullama ya'ti minallah yujibu syukran. Segala sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala patut kita syukuri. Apapun itu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu kan ada di dalam kehidupan kita, ada dua yang selalu datang itu. Kalau bukan nikmat, musibah. Nah, sebagai seorang yang beriman, apapun yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kedua-duanya ini perlu kita syukuri. Walaupun kalau orang biasa itu kalau musibah kita sabar, kalau nikmat kita bersyukur. Tapi kalau orang yang sudah derajatnya sudah sampai ke derajat yang namanya hawasul hawas, ditimpa musibah, dia akan bersyukur. Ya, karena kenapa? Dia selalu tahu hadisnya Nabi yang berbunyi, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, niscaya Allah akan menguji hambanya tersebut, menguji baik melalui corona, melalui hal-hal yang lainnya dan seterusnya. Bahkan ada seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau kalau lama tidak diuji, tidak ada cobaan yang datang kepada beliau, beliau merasa gelisah, masare kalau bahasa Bugisnya. Kenapa? Karena saat itu juga beliau merasa tidak dicintai oleh Allah atau kurang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa saya jawaban yang bisa saya sampaikan. Baik Ustaz, luar biasa penjelasan hari ini tentang amalia-amalia Ramadan dan sedikit keluar dari tema tentang corona itu sendiri. Dan ini akan disimpan atau di-save di channel YouTube Asia Iman Media Center ini untuk bisa ditonton kembali. Tentunya juga ini adalah satu cara untuk bagaimana sebenarnya amaliyah tersebut. Karena
menyaksikan video-video dakwah atau video-video yang mengantarkan kita untuk lebih diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan salah satu amaliyah di saat-saat seperti ini, Ustaz ya. Saya kira demikian. Terakhir sebagai moderator di sini, karena memang durasi yang kita perlukan, yang kita batasi bukan karena halnya ini, karena yang kita pilih adalah waktu seperti ini, Ustaz. Dari jajak pendapat dan kuesioner kemarin, harus waktunya tidak usah katanya terlalu lama, tapi bisa ini. Tapi kadang ini sudah lebih, Ustaz ya, harusnya 30 menitan. Ini sudah 4 sampai 51 menit sekarang. Ini lebih overtime karena mungkin banyak pertanyaan, dan tidak masalah. Jazakallahu khair. Terima kasih banyak atas luangnya waktu dan bisa bersilaturahmi di media ini. Semoga sehat selalu. Dan untuk kalimat akhir kami selalu sampaikan, nanti akan ada kalimat akhir dari setiap pemateri untuk menutup. Setelah itu langsung ditutup dengan doa, Ustaz. Kita meminta Ustaz Islam untuk berdoa menutup acara ini. Al-an falyatafaddal. Baik, sebagai kalimat penutup, dengan masuknya bulan suci Ramadan tahun ini, kita maksimalkan bulan suci Ramadan dengan amalia-amalia yang positif, bukan cuma ibadah mahdah, tapi lebih kepada juga ibadah ghairu mahdah, ibadah sosial. Untuk saat ini sangat penting. Ramadan di tengah corona menjadi pesan tersendiri bagi kita untuk menjaga solidaritas kita, untuk membantu sesama yang membutuhkan kita. Saya kira ini kalimat penutup yang saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazida, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amruna, waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta as-samawati wal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma adfa' عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين أما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله Ar-Rahmanir-Rahim. Baiklah para jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah, pemirsa sekalian, demikian tadi acara tausiah dari Ustadz Islamul Haq. Jazakallah khair Ustadz. Dan insya Allah kegiatan ini akan terus berlanjut mulai sejak kemarin hingga insya Allah dalam bulan Ramadan ini. Jangan lupa tonton terus di Zoom dan juga di channel YouTube yang tersedia di Asia Iman Media Center. Kalau istilahnya sekarang subscribe ya, ikuti, like ya, kalau komen mungkin nggak usah, tapi bertanya, kami akan mediasikan dengan Ustadz dan juga akan memberikan informasi terkait pemateri tadi ya. Pemateri Ustadz yang kami tampilkan, nanti kami akan berikan kontak WhatsApp, WA, barangkali mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada beliau, silahkan, insya Allah akan dibuka komunikasi dakwah. Terima kasih atas atensinya, atas kehadirannya. Akhiran, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.